Sunny, radionya anak muda masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Prokom semua. Dimanapun Anda berada, Radio Prokom kembali hadir di ruang dengar Anda dengan segmen beropini di edisi Jumat 7 Oktober 2022 dengan tema bullying. Bagaimana nih kabarnya Sobat Prokom semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Bertemu lagi nih bersama saya Rasyida Nurdiana dan rekan saya Fahri Humami. Dan tentunya nih selama 1 jam ke depan kita akan bahas nih tema ini dengan sangat menarik. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik nih, yang sampai sekarang terjadi dan efeknya yang sangat parah. Kasus bullying ini sengaja kita angkat karena kita sebagai anak muda tuh sudah melek teknologi. Bullying ini tidak terjadi di dunia nyata saja, sekarang sudah terjadi di dunia maya. Ya, benar banget. Nah Sobat Prokom pastinya penasaran kan gimana sih pembahasan kita hari ini. Jadi kita akan lanjutkan obrolan kita nanti setelah ini. Jadi tetap stay tune di channel Sunny di Radio Prokom 107.9 MHz IAIN Pontianak. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.
bersyukur sepanjang waktu. Radio Sani, radionya anak muda masa kini. Halo Sobat Prokom, kembali lagi di channel Sani di Radio 107.9 MHz IAIN Pontianak. Bersama saya Muhammad Fakri Humami dan rekan saya Rashida Nardiana. Oke, balik lagi nih Sobat Prokom ke bincang-bincang kita tadi nih mengenai bullying. Jadi Sobat Prokom harus kita ketahui bersama bahwa kasus bullying kerap terjadi di Indonesia lah ya. Kasusnya lumayan besar, memang kian memperhatinkan banget kan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Mengembangkan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia itu ada kasus bullyingnya Sobat Prokom. Meski hanya penindasan verbal maupun psikologis atau mental. Nah, kalau dari pengalaman Bang Fahri sendiri nih, ada nggak sih kasus-kasus bullying yang pernah Abang alami? Nah, kalau dari pengalaman saya, jujur saya dari pondok ya. Bullying itu kayak makanan tiap hari. Jadi setiap hari itu pasti ada yang namanya bullying. Contohnya saya nih, nama saya Fahri. Saya pondok di Jawa, saya orang Pontianak. Nah, nama saya diganti jadi Bapon, budak Pontianak. Itu kan termasuk bullying kan, Kak? Iya. Nah, ada juga teman saya yang orangnya pendek dipanggilnya kancil. Ada yang orangnya hitam dipanggilnya gosong lah apalah gitu. Banyak banget sih kalau di pondok gitu, Kak. Nah, kalau dari saya sendiri nih, saya pernah sih merasakan kasus bullying ini sama. Karena dulu waktu SMP saya juga sekolah di asrama di pondok. Jadi pasti sih. Iya. Jadi kalau di pondok itu kan dalam satu kamar tuh pasti ada rame banget orang tuh kan. Kalau dulu saya tuh bisa 24-an. Oh, kalau saya sekitar 14 orang gitu satu kamarnya. Nah, kalau di kamar itu karena kita lah ya kayak anak yang selalu sama orang tua tiba-tiba dimasukin ke asrama pasti jadi lebih pendiam gitu kan. Jadi kayak malu-malu, belum mandiri lah bahasanya. Jadi waktu saya di pesantren dulu itu saya anaknya lumayan pendiam, bisa dibilang introvert karena saya nggak ngomong kalau nggak terlalu penting. Saya masih malu-malu lah dalam ngomong. Nah, jadi karena saya itu anak pendiam, orang-orang tuh jadi kayak suka nyuruh-nyuruh saya dan saya tuh orangnya nggak enakan sekali buat nolak. Jadi apa yang orang suruh tuh pasti saya lakukan. Jadi karena keseringan teman-teman saya tuh jadi selalu nyuruh saya dan akhirnya tuh pasti kita merasa kayak nggak enak kan jadi bahan suruh-suruh terus dan itu saya merasa sangat tertekan dan bagi saya itu adalah bullying lah ya buat saya sendiri. Bener sih, Kak, itu bullying pasti. Jadi ya gitu dari awalnya kita tertekan, saya ngomong sendiri dengan diri saya sampai kapan nih saya mau kayak gini, saya harus berubah loh, masa mau terus ditekan kayak gini gitu. Nah kalau belajar dari pengalaman sih orang yang biasanya dibullying tuh dari orang-orang pendiam sih, Kak. Orang yang kurang sosialisasi. Ya bener Jadi banget. kalau orang yang kurang bergaul tuh pasti sering kena bullying gitu. Ya bener banget karena kita orang pasti nggak enakan kan, kita takut buat betul. ngomong. Jadi orang-orang pasti merasa ini anak pasti nggak bakalan ngapa-ngapain kalau diganggu gitu Itu kan. sih, nggak enaknya tuh yang bikin orang tuh nyaman buat nyuruh kita. Ya benar. Jadi Kalau keterusan. menurut Kakak nih, kalau pengertian bullying ini seperti apa ya, Kak? Jadi bullying itu adalah pola perilaku seperti insiden yang terjadi berkali-kali karena ada ada rasa kepuasan dari orang yang melakukannya. Biasanya perilaku bullying berasal dari status sosial yang tinggi atau memiliki kekuasaan yang tinggi nih yang kata Bang Fahri tadi. Ya itu seperti apa? Kita punya teman ini nih apa ya? Pokoknya dia berani ke semua orang. Jadi kalau kita masuk geng itu tuh dia jadi tertinggi, jadi tahtanya gitu. Benar, jadi dia yang merasa tinggi, kita yang rendah gitu. Jadi kita yang jadi bahan bullying. Betul itu. Nah selain itu bullying ini juga dilakukan oleh orang yang merasa lebih kuat, yang populer lah bahasanya. Terus bullying itu memiliki banyak jenis kawan-kawan. Nah, salah satunya beberapanya itu bullying dengan kontak fisik langsung. Bullying ini merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelaku. Jadi kalau dia merasa dia memiliki kekuatan, dia bisa menindas orang lain. Nah, terus
Bullying kontak fisik ini bisa berupa menendang, memukul, menjambak, mencakar gitu kan, atau merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Terus ada bullying dengan kontak verbal langsung. Bullying ini merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan yang atau sebutan panggilan nih kayak Bang Fari Iya, tadi kan, betul itu, Kak. diejek-ejek, terus direndahkan, bisa juga ngubah nama panggilan tadi nih kayak name calling gitu kan, ngejek-ngejek dengan nama, terus juga mengintimidasi dan juga menyebarkan gosip yang nggak benar. Terus Bang Fari, apalagi nih jenis-jenis yang menurut Bang Fari? Jenis-jenis bullying yang secara tidak langsung tuh misalnya kita lagi di kumpulan rame nih, terus saya merasa saya lebih berkuasa di situ. Saya ngolok kakak, saya ngejek kakak, saya suruh kakak jongkok, suruh kakak push up. Nah, itu juga termasuk bullying. Terus bullying yang tindakan kekerasan seperti menampar di depan orang ramai seperti itu, Kak. Jadi menunjukkan kepada orang ramai bahwa dia tuh mempunyai Kuasa gitu. lah gitu ya. Betul sangat. Terus nih Sobat Prokom juga ada cyberbullying. Maksudnya tuh bullying di media sosial seperti yang tadi pembahasan kita di awal nih Sobat Prokom. Tidak hanya secara langsung, para pelaku juga kini menyasar korban di dunia maya, dan tindakan ini disebut dengan cyberbullying. Pelaku bakal menargetkan korban di media online dengan cara menyakiti orang lain melalui rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik, mempermalukan hingga melecehkan. Biasanya kita menyadari nih jenis bullying ini, kayak sekarang tuh kan media sosial ini sangat luas ya Bang. Iya, betul. Kalau misalnya orang-orang tuh kalau nggak suka biasanya memaki, melewati komentar-komentar gitu kan Bang. Jadi itu luas banget bullying Jadi sekarang. kalau bullying dari cyber nih kita harus kuat mental ya Kak. Misalnya kita mau berjualan nih, dikomentarin jualannya jelek, jualannya niru-niru orang, jualannya gini. Jadi kalau di cyber sih emang sakit sih, jadi kita harus kuat sih mentalnya. Iya, harus mempersiapkan mental ya kalau berani Mental terjun ke sih, media harus. sosial. Nah terus Bang, ada lagi nggak nih jenis bullying lainnya? Ada lagi sih kayak seksual bullying atau pelecehan seksual. Biasanya menimpa anak perempuan, namun korbannya bisa jadi adalah laki-laki. Nah, Tindakan berulang dan berbahaya yang menargetkan seseorang secara seksual. Contohnya adalah komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan langsung dari kakak, buka pintu kekerasan seksual Kak, seperti itu. Jadi kita pasti juga penasaran nih, kenapa sih bullying itu bisa terjadi? Pasti banyak juga nih kan penyebabnya kan. Jadi di sini kita mau memberitahu nih apa sih penyebab bullying itu sebenarnya kan. Apa tuh Kak? Jadi tuh yang pertama adalah anak dengan kontrol diri yang rendah. Pelaku bullying ini bisa hadir karena kontrol diri yang rendah. Mereka mungkin sebelumnya menjadi korban kekerasan juga, lalu menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Jadi mungkin di sebelumnya pernah nih juga menjadi orang yang dibully. Jadi setelah dia mungkin merasa lebih kuat, balas dendam. Dia merasa lebih kuat, lalu dia kembali balas dendam nih sama orang itu. Dia pula yang membuli orang lain gitu. Terus yang kedua itu ada faktor keluarga. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis juga bisa menjadi penyebab munculnya pelaku bullying, karena orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan agresif itu biasanya mendorong anak melakukan bullying. Jadi emosi-emosi yang biasanya ada di rumah itu diserap anak, tapi tidak bisa, kadang tuh kurang perhatian kan. Ya, betul. Di rumah tuh anak kurang perhatian sehingga dia tidak bisa mengeluarkan perasaannya, lalu di luar lah kayak di sekolah gitu dia mengeluarkan perasaannya, dia menyalurkan perasaan itu kepada orang lain, emosi-emosinya ke orang lain. Iya. Terus ada lagi nggak Bang? Mungkin udah itu aja sih. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau bullying itu juga bisa di media massa gitu kan. Tindak sepenuhnya media massa menyajikan konten yang mendidik dan sesuai untuk umur anak. Banyak tontonan kekerasan yang muncul di media massa membuat anak terdorong untuk mencontoh dan melakukan hal serupa di sekolah.
peran orang tua tuh di sini juga dibutuhkan untuk mengontrol konsumsi dan tontonan anak-anak agar tidak muncul bibit-bibit pembuli. Kadang kan anak zaman sekarang tuh yang masih kecil aja tuh udah dikasih bermain, nonton bermain YouTube sih banyak kan. medsos. Jadi dia bisa mencontoh perilaku-perilaku tersebut. Kalau saya mau nanya tuh, kalau misalnya di YouTube tuh kan ada prank-prank, itu termasuk korban bully, itu termasuk bullying atau enggak sih Kak? Yang prank gitu. Kalau saya sih, menurut saya nih, kalau Ya. prank-prank kayak gitu, kalau misalnya sampai melakukan kekerasan atau penipuan atau menjelekkan nama baik, itu mungkin termasuk dalam bullying lah ya. Jadi itu termasuk dalam bullying ya, prank gitu ya, Mm-mm. tanpa seizin dari orangnya gitu. Ya benar banget. Terus menurut abang nih dampak apa aja sih yang biasanya diterima oleh orang yang dibully ini bang? Yang pertama dampaknya jadi orang tersebut merasa takut. Untuk ke semua orang tuh dia merasa takut, sering kecemasan, terus dia merasa keamanan untuk diri dia tuh kurang. Kalau dari psikologisnya dia jadi lemah semangat, kurangnya nafsu makan, prestasi belajar yang dulunya meningkat sekarang menurun. Nah yang paling parah nih ada kasus yang sampai bunuh diri tuh Kak, gara-gara korban bullying. Mungkin itu udah mental Mentalnya health-nya benar-benar tuh udah terganggu benar-benar banget ya, terganggu udah banget sih. nggak tahan dah dia kan. Nah Jadi bullying tuh orang tuh jadi menutup diri. Dia jadi tidak percaya ke siapapun, walaupun ke orang tuanya Kak, dia tidak percaya. jadi sangat menutupi diri Sangat banget menutupi ya diri, efeknya. tidak mau bergabung. Hobi pun dia pun kayaknya tidak ada sih kalau udah kena korban bullying gitu Kak. Jadi parah banget berarti ya. Parah banget. Namun nih Sobat Prokom, selain dampak negatif yang sangat benar-benar apa ya Parah banget bahasanya? sih. Parah banget. Kalau positifnya tuh gimana ya Kak? Ada nggak? Ada, pasti ada gitu. Jadi sebenarnya di balik negatif itu kita bisa mengangkat positifnya juga nih Sobat Prokom. Ya, Yang menjadi korban bullying ini bukanlah keinginan seseorang kan pastinya. Kita kan nggak pernah mau dibully Ya gitu kan. betul banget. Itulah yang buat nggak betah kalau di pondok tuh. Iya benar, saya juga merasa gitu sih bang. Namun hal ini kan nggak bisa kita hindari karena kita nggak minta nih dibully, kita juga nggak tahu kok kita adalah sasaran dibully gitu kan. Betul. Nah biasanya orang yang dibully ini orang yang sulit bersosialisasi atau kurang bersosialisasi, menjadi orang yang pendiam gitu kan, orang yang kayak tadi kan yang derajatnya rendah lah dibanding orang yang ngebully nih. Biasa kan orang ngebully kan merasa paling tinggi, terus Ya, ngebully betul. yang rendah gitu kan, orang yang biasanya nggak bersosialisasi. Namun di balik dari semua dampak negatif atau tindak bullying ini masih terdapat dampak positif yang bisa diangkat lah ya dari pelajaran ini, dari tindak bullying ini. Seseorang yang menjadi sasaran bullying atau korban bullying pasti akan memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi daripada orang biasanya nih, sehingga bisa menahan penindasan dari seseorang yang mereka biasanya sebut teman, karena kebanyakan itu memang yang membuli kita itu adalah teman-teman, ya kan? Ya betul. Nggak mungkin orang lain. Iya, dari orang terdekat biasanya. Nah, hal ini menjadikan korban bullying menjadi lebih dapat mengatur emosi dan kesabaran mereka. Selain itu, dari hal kesabaran, korban bullying akan lebih dapat berempati kepada orang lainnya, terutama kepada korban yang memiliki kasus yang sama seperti dirinya. Hal ini kan karena dia pernah merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan dulu gitu kan. Jadi dia bisa mengerti perasaan ketika ditindas. Nah, Sobat Prokom, tadi kita udah ngomong banyak banget nih, kan udah banyak banget dari mulai jenis-jenis bullying, penyebab bullying dan juga dampak bullying. Jadi kita jeda dulu sebentar. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetap stay tune di channel Radio Sani di Radio Prokom 107.9 MHz IAIN Pontianak.
Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima dikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima dikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima dikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. The first Muslim radio in Pontianak. Halo Sobat Prokom, balik lagi di channel Sani di Radio Prokom 107.9 MHz YIN Pontianak. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fakri Humami dan rekan saya Rasyida Nurdiana. Nah Sobat Prokom, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih mengenai kasus bullying, yang mana dapat kita simpulkan bahwa kasus bullying ini sangat marak sekali terjadi dan yang menjadi pelaku harus ditindak agar menjadi efek jera karena meninggalkan trauma bagi korbannya. Nah kalau kesimpulan di akhir segmen dari saya sendiri, nah ya kan, nah Sobat Prokom, kalau dari saya nih pelajaran yang saya dapatkan dari kasus bullying ini, kita, saya, dan kalian semua yang merasa tertekan atau dibully ini pastinya sangat nggak enak, nggak nyaman kan.
Nah, ayo kita mulai ambil sisi positifnya dengan bergeraklah berubah. Jangan dengarkan apa kata mereka dan fokuslah pada diri kalian sendiri. Buktikan bahwa diri kamu tidak seperti yang mereka katakan dan bungkam mereka dengan prestasi dan keberhasilan kamu. Bener banget Nah, itu. iya benar. Dengan namun untuk melakukan hasil perubahan itu semua kan pasti nggak mudah. Sangat Jadi harus terbiasa sih. penyelamat pertama itu adalah diri kamu sendiri. Kamu harus punya niat. Niat itu sangat penting loh Sobat Prokom. Kalau nggak ada niat gimana kita mau berubah? Jadi hal yang pertama menyelamatkan diri kamu ya diri kamu sendiri gitu. Ayo bangkit, jangan biarkan diri kamu tuh ditekan oleh orang lain. Kita semua pasti bisa asal ada kemauan dari dalam diri kita. Nah, dari Bang Fahri sendiri ada nggak nih? Kalau dari saya sih bullying tuh kan biasa kita olok-olokan bentak-bentak. Nah kalau menurut saya tuh olok-olokan bentak-bentak tuh kita pelajari. Jadi untuk kedepannya tuh mental kita tuh lebih kuat. Kayak saya sekarang nih kalau di kampus kalau dibentak-bentak senior tuh ya udah biasa dibentak-bentak gini. Kayak ya apaan sih gini sih. Jadi mental kita tuh kuat Kak. Jadi harus menguatkan mental deh ya. Dari bullying tuh mental kita lebih kuat gitu. Kalau menurut kakak nih ada nggak sih solusi dari bullying Kak? Sebenarnya kalau dari pemikiran saya sendiri solusi dari bullying ini adalah tindakan kita sendiri. Jangan kalian tunjukkan bahwa diri kalian lemah. Kalau kalian menunjukkan diri kalian lemah itu orang pasti akan merasa kalian itu rendah, jadi bisa diintimidasi. Itu tadi kata saya penyelamat diri sendiri itu adalah kita sendiri gitu. Nah ada lagi nggak mau ditambahkan? Kalau dari saya sih untuk instansi atau pemerintah tuh mengadakan sosialisasi Iya, tentang dampaknya bullying tuh Kak. Apa sih dampak dari bullying tuh? Gimana sih dari bullying tuh? Menurut saya sih gitu sih Kak. Jadi harus ada tindakan dari pemerintah gitu untuk harus ada menghentikan sosialisasi. dari pemerintah untuk menghentikan bullying ini biar betul. nggak terus berlanjut ya gitu kan. Jadi karena efek bullying ini banyak orang-orang yang takut gitu. Misalnya kayak tadi kan saya dan Bang Fahri memberikan pengalaman pribadi tuh lebih sering mengalami bullying itu di pondok gitu kan. Jadi banyak orang yang sebelum masuk pondok udah takut gitu kan, kayak nanti takut dibully gitu kan. Tapi kalau awal masuk sih mikirnya banyak temen nih gini-gini nih. Tapi real nyatanya susah bergaul atau gimana gitu. Karena perubahannya itu ya. Ya betul. Sulit untuk bersosialisasi. Nah, baik Sobat Prokom, kita sudah memasuki akhir acara. Terima kasih banyak untuk para pendengar setia Prokom semuanya di rumah, di kantor atau dimanapun Anda berada. Dan terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas di belakang layar. Kita cukupkan hari ini. Saya sampaikan mohon maaf kita berdua apabila terdapat salah kata. Saya mohon maaf. Dan tetap stay tune di channel Radio Sani di Radio Prokom 107.9 MHz IAIN Pontianak. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.